Terus sampai jam 1 kita. Sanggup? Saya enggak. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Tadi kita lagi bahas syukur ya. Kita lagi bahas syukur. Allah Subhanahu wa taala menginginkan acara seperti ini di hadapan Allah. Setiap yang bersyukur kepada Allah di dalam firman-Nya pasti akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pulang dari sini kita ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Ini saya mau ngasih 2 tema. Ada 2 tema nih, pilih ya, pilih. Tema Maulid apa tentang orang tua dan anak? 2 amplop. Maulid apa tentang anak sama orang tua? Ya tergantung panitia sih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah tanda syukur yang telah diberikan oleh Allah, alhamdulillah di hari ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Taufik itu apa? Taufik sesuatu yang akan membawa kita ke jalan yang diridhai Allah dan diistiqamahkan oleh Allah. Itu namanya taufik. Hidayah suatu petunjuk untuk berjalannya seseorang dari yang tidak baik menuju kebaikan. Ini namanya hidayah. Berarti kita duduk di tempat ini kita sudah mendapatkan taufik dan hidayah. Enggak gampang kita mendapatkan taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam firman-Nya, "Wa wajadaka dhalam fahada." Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di salah satu perjalanan, bertemu dengan 2 jalan. Allah berikan petunjuk kepada Nabi. Ingat ya, saat Nabi diturunkan ayat ini, Nabi bukan keadaan sesat, bukan. Nabi meminta kepada Allah ke jalan yang sebelah mana, ke kanan atau ke kiri. Nabi tidak melakukan sesuatu atas perintah Allah, nggak bakal mungkin. Yang Nabi jalanin semua atas perintah Allah. Dan di saat itulah Nabi pun diberikan satu petunjuk agar Nabi berjalan ke tempat yang baik dan betul. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin jalan ke jalan yang baik, kita pengen jalan ke tempat yang benar, ikutin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau tahu bagaimana baik buruknya, jalan itu baik atau buruknya, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perayaan Maulid itu diwajibkan bagi setiap umat Nabi Muhammad yang memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ini malam sudah masuk di tanggal 1 2 ya, tanggal 2 Rabiul Tsani. Kalau orang Kuningan bilang Syawal Maulud ya, kirain saya Syawal cuman Idul Fitri, ternyata Maulud ada Syawalnya juga. Rabiul Awal telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu bulan Rabiul Awal tahun yang akan datang. Kemarin Rabiul Awal setiap hari perayaan Maulid, betul. Musola, masjid, perorangan, semua bergembira merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngajarin perayaan Maulid? Orang tua kita, kakek kita, buyut kita? Bukan. Tapi Allah secara langsung memberikan contoh lebih dulu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah memberikan contoh merayakan Maulid, berarti kita sebagai hamba juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bib, emang Allah ngerayain Maulid? Iya. Coba kita baca di Rawi Ad-Diba. Allah susun kepanitiaan. Allah susun kepanitiaan. Ketuanya siapa?
Di dalam Rawi Ad-Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna nurul maksun wasiral maknun awjad qablah al wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketua panitianya diangkat oleh Allah siapa? Malaikat Jibril jadi ketua panitianya. Saat dimana Nabi saat ingin dilahirkan, Allah mengangkat malaikat Jibril sebagaimana ketua panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril kalau sudah turun ke bumi, seluruh para malaikat Allah akan ikut turun. Sebanyaknya hanya Allah yang tahu. Makanya kita dengar saat Maulid Nabi itu, Nabi keluar, Nabi terlahir ke dunia, itu tenang, angin nggak berhembus. Kenapa? Karena bumi itu penuh dengan para malaikatnya Allah menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan karena cahaya inilah, kata Allah, aku menciptakan langit dan bumi. Dan cahaya ini aku ciptakan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah telah menciptakan lebih dulu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai selesai keluarganya, lalu Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah langit dan bumi, Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalatu was. Coba kebayang nggak? Rasulullah beserta keluarga, baru langit dan bumi, dan baru Nabi Allah Adam diciptakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita sering baca qasidah, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajik ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Kesuciannya ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat aman bumi, membuat tidak tergoncang bumi ini. Alhamdulillah. Dan saat perayaan Maulid tersebut, panitianya malaikat Jibril, Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril, nih ada satu perintah Allah yang diwajibkan kepada setiap hamba, harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Katakan wahai Muhammad, syukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah. Nikmat yang mana? Sehat, panjang umur, rezeki berkah, istri soleha, suami soleh, anak soleh, soleha. Ini adalah nikmat dari Allah. Sakit itu pun nikmat dari Allah. Untuk apa? Untuk kita sadar ternyata nikmat sehat itu berharga di dalam hidup kita. Wa birahmatihi, dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah bukan semata hanya nikmat, tapi itu semua karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Untuk siapa? Umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca salawat ya. Tadi kita baca salat. Tadi baca maulid nggak? Hah? Baca maulid. Tadi kita baca maulid, kita baca salawat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya setiap hamba itu adalah doa. Salawatnya tadi ini kita nih berupa doa. Salawatnya malaikat berupa istighfar, ampunan, magfirah dari Allah Subhanahu. Yang ketiga, kalau Allah yang bersalawat itu namanya rahmah, namanya kasih sayang. Berarti di malam ini mau nggak mau, suka nggak suka, doa kita dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Keluar dari tempat ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita mendapatkan kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Coba kita kebayang, nggak dapat di mana-mana, cuman ada di majlis ilmu seperti ini. Alhamdulillah.
Kemarin perayaan Maulid, senang, gembira. Apa yang bikin gembira? Dapat berkat, Bib. Betul, betul. Pokoknya kalau udah bulan Maulid, Ustadz, Kiai, marema, Habib, marema, ember dari yang kecil sampai yang gede, dari mulai isi beras sampai isi duit. Betul. Kulkas di rumah rusak, pintunya nggak bisa ditutup, engselnya rusak. Berkah hidupnya, berkah nggak? Bahagia nggak? Berapa lama nggak beli minyak? Bisa sampai 2 bulan, Bu. Kalau saya soalnya yang lain dapat berkat 1, saya 2, jadi lumayan buat 2 bulan, kan begitu. Semuanya dapetin kebahagiaan dan keberkahan, dan kebahagiaan yang diberikan kepada kita kemarin sampai detik ini belum seberapa dengan keberkahan arasnya Allah Subhanahu wa taala saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rawi ad-diba selanjutnya, fahtadzal arsyu taraban wastibsyar. Luar biasa, arasnya Allah bergetar. Bergetar kenapa? Bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, arasnya Allah ini bisa bergetar karena 2 sebab. Yang pertama, karena kebahagiaan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, dan yang kedua, arasnya Allah akan bergetar tatkala ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bergetarnya bukan karena apa? Bukan karena bahagia, bukan. Tapi melainkan Allah bertanya, wahai arasy, kenapa engkau bergetar? Jawaban dari arasy tersebut, wahai Rabbi, aku melihat ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wahai Allah, segera laknat dia. Ya Allah, segera azab dia, baik dunia maupun akhirat. Jadi jangan main-main sama orang tua. Orang tua kita kalau nangis nggak pernah di depan kita. Sakit hati cuman ditelan aja. Di depan kita nggak tetap baik, tapi tergoresnya hati orang tua langsung kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah, surga bukan tempat kita. Saya cuma mau yakinin doang, kita kan di sini semuanya anak ya dari orang tua kita. Tapi kan di sini belum tentu semuanya punya anak, betul? Masih ada yang anak-anak ya, ada yang belum nikah, kan begitu. Kalau kita semua ini kan anak dari orang tua kita. Sudah berapa bahagia yang kita berikan kepada orang tua kita? Minimal bikin senyum orang tua kita. Orang tua kita nggak minta setoran. Enak 9 bulan ngontrak di perut saya, bayar. Nggak. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Seandainya orang tua kita, khususnya ibu suruh milih saat melahirkan kita, pengorbanannya luar biasa pengorbanannya. Seandainya disuruh milih dia yang mati, ibu kita yang mati, atau kita yang saat dilahirkan harus mati, pasti ibu pasti akan mengatakan, ambil nyawa saya, jangan kau ambil nyawa anak saya. Itu pengorbanan seorang ibu. Bapak juga ada pengorbanannya. Bukan berarti kita harus kurang ajar sama ayah kita, nggak boleh. Kenapa? Karena ayahlah yang berkorban untuk kita, memberikan nafkah dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, siang kepanasan, semuanya mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kita. Udah berapa kali kita caci maki orang tua kita? Udah berapa kali kita anggap orang tua kita budak bagi kita? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu mengatakan, wahai para anak, sebanyak apapun uang yang kalian miliki, memberikan nafkah kepada orang tua kalian dengan cara bagaimanapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, walaupun dengan cara digendong dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, haram surga untuk kalian. Jadi jangan main-main sama orang tua ya. Kalian cium tangan sama Habib, luar biasa, cium sampai bulak-balik. Betul. Kadang sampai belepotan iler. Minyak wangi kalah. Giliran cium sama orang tua, cium tangannya di pipi. Cium tangan orang tua di jidat. Ini siapa yang ngajarin? Emang pada pindah hidungnya?
Indra penciuman hidung apa pipi? Hidung apa pipi? Kenapa jadi cium tangannya di pipi? Kuman bib? Nggak ada. Orang cium tangan nggak akan ada kuman. Ini tahdutan binikmah. Saya cium tangan sama guru saya Habib Quraish Baharun. Beliau ini dalam keadaan Idul Adha. Idul Adha kemarin. Beliau dalam keadaan sakit. Beliau sakit. Dan saya yakin beliau kena positif corona waktu itu. Saya cium tangannya. Di malam itu saya cium tangan guru saya. Begitu besokannya guru saya telepon Habib Quraish Rifki, Anda positif corona. Ente coba dicek. Iya Bib, nanti Rifki cek. Kan nggak mungkin ya hari kita kontak besok kita PCR terus hasilnya positif, nggak mungkin. Lewatin dulu 2-3 hari, lewatin dulu. Saya lewatin 2-3 hari saya PCR, Ki, ente positif. Enggak Bib, Rifki alhamdulillah negatif. Nggak percaya, pokoknya ente harus positif. Kebayang nggak? Cium tangan guru. Nggak ada bawa bakterinya, nggak ada bawa virusnya. Gimana cium tangan orang tua kita? Ini cium tangan orang tua kadang nyampe, kadang kagak. Jangan diulangin lagi ya. Cium tangannya di hidung, dihirup bukan dikecup. Bukan, dihirup. Kalau dikecup itu perbuatan Nasrani. Karena dia memberikan satu penghormatan. Kalau kita mengambil beda. Antara kita dengan mereka beda. Makanya dari itu dihirup tangannya. Dihirup bukan dikecup. Insya Allah. Kita gembira atas kelahiran Nabi. Arasnya Allah lebih bergembira lebih dulu. Dan ada salah satu hadits qudsi Allah mengatakan, wahai hambaku, jika seluruh kalian semua makhlukku dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua beribadah kepadaku, maka tidak akan menambah kewibawaanku, kata Allah. Dan sebaliknya apabila seluruh hambaku semua bermaksiat kepadaku, maka tidak akan pernah merendahkan kewibawaanku. Jadi kita kalau mau ibadah yang butuh ini, kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Berarti tugasnya setiap hamba adalah cuman ibadah. Tapi beda saat dilahirkan Nabi. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Dan saat dilahirkan Nabi, kursi singgasana kedudukan Allah bertambah kewibawaannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi membawa kewibawaan. Coba kita bisa bayangin. Kita lahirkan ya boro-boro sujud nangis kan begitu. Udah gitu yang bidannya bayar 4 juta sampai 5 juta. Sekarang bidan berapa? 7 juta ada. Itu kalau normal ya. Kalau normal, kalau saudara mah gratis. Sesar bisa 14-15 juta. Kan begitu. Nabi lahir ke dunia 4 bidadari diturunkan oleh Allah. 4 bidadari. Kalau kita kan dukun beranak. Mana? Betul nggak? Udah pakai kain sarung sampai sini. Rambut dikonde. Pakai sisik. Itu film Susana ya begitu ya. Serem amat dukun beranak begitu ya. Masya Allah. Nabi istimewa, arasnya Allah bertambah kewibawaannya. Dan sedangkan Allah wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara. Dan Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan. Allah menghias langitnya. Kalau kita kan hiasannya cuma tenda, panggung, sound, kamera. Ini hiasan. Kita nggak mampu untuk kita menghias langit, enggak. Tapi Allah saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan. Sampai salah satu lagi gendong Nabi Muhammad, Thuwaibah. Dulu dia ini pembantunya, budaknya Abu Lahab. Karena memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, dibebasin dari perbudakan, dimerdekakan. Berkah saat dimana dia menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab. Saat beliau menggendong Nabi,
Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat malam lebih terang dibanding siang. Saat dilahirkan Nabi, malam lebih terang dibanding, sampai kerajaan di Syam, aku dapat memandang dengan mata telanjangku, katanya. Jauh kerajaan di Syam, dapat dipandang. Kenapa? Begitulah terangnya saat menyambut kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi kalau orang nggak cinta Nabi. Kalau seandainya setiap manusia punya kebahagiaan karena datangnya sambutan Rabiul Awal datang, kita punya bahagia, jasad kita pasti diharamkan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Abu Lahab aja dibebasin setiap hari Senin. Kenapa? Karena kebahagiaan saat Nabi lahir. Setiap hari Senin dibebasin dari siksa kuburnya. Apalagi kita yang tiap minggu baca maulid, tiap malam Jumat baca rawi, Barzanji, Syariful Anam, Ahzab, Ad-Diba, Adya Ulami, Simtud Duror, semua yang kita baca ini yang akan membawa kebahagiaan kita kelak di yaumil qiyamah. Saya mau tanya, hadir acara maulid capek nggak? Capek nggak? Capek apa senang? Kalau seandainya ada capek, capeknya dihitung ibadah kepada Allah. Capeknya datang acara seperti ini dihitung ibadah sama Allah. Kenapa? Karena bergembira duduknya kita menyebut nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa amtala'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan istighfar. Yang baca maulid malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dibaca maulid. Yang baca siapa? Malaikat, bukan tim hadroh. Ada yang baca maulidnya. Kemuliaan Nabi tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Keberkahannya sampai yaumil qiyamah, dan sampai itu pun ada di padang mahsyar keberkahan Nabi Muhammad SAW. Mau tahu keberkahan Nabi? Tapi ada yang ngomong ke saya, Bib, mau ngapain sih kita ngerayain maulid? Buang-buang duit. Ini jawabnya pakai dalil apa pakai emosi? Dalil apa emosi? Enakan emosi ya. Lah duit gua. Yang capek gua. Yang pegel gua. Yang keringetan. Kenapa lu yang repot? Betul. Ini jawaban jawaban dalilnya itu tadi, kita ngerayain maulid karena Allah lebih dulu merayakannya. Ya udah, Bib, Nabi kan manusia biasa, nggak usah terlalu diistimewakan. Lah, siapa bilang Nabi manusia biasa? Nabi sama kayak kita, golongan tapi Nabi luar biasa. Yang pertama, perbedaan kita dengan Nabi, kalau Nabi terima wahyu dari Allah. Kalau kita punya anak namanya betul. Beda nggak? Ada nggak orang Citiusari ngaku-ngaku Nabi? Ada? Nggak ada. Terima wahyu gitu? Nggak ada. Semua pasti. Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak namanya, itu udah pasti. Beda udah. Yang kedua, Nabi diberikan waktu 24 jam. Kita diberikan waktu 24. Fungsi waktu untuk Nabi full ibadah kepada Allah. 23 jam Nabi ibadah, 1 jam Nabi bagi-bagi silaturahmi, ngajar, takziah, ziarah. Itu Nabi istirahat. 1 jam dipakai sama Nabi. Kalau kita 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Beda nggak kita sama Nabi? Beda nggak? 24 jam Nabi dihitung ibadah sama Allah. Kalau kita kagak. Baik, Bib, itu kan masalah waktu. Ya Nabi, namanya Nabi, waktunya lebih dikit. Oke, apalagi? Ya Nabi kan makan, kita juga makan. Ya udah, kalau Nabi cara makannya yang enak dikasih orang, yang nggak enak Nabi makan. Kalau kita, ayo jawab, lu jawab. Yang enak kita makan, yang nggak enak kita kasih PA. Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Satu riwayat mengatakan saat panen, kurma panen,
Saat panen kurma, yang bagus-bagus Nabi singkirin, dipinggirin, dibagi ke seluruhnya. Nabi cuma nyisain kurma yang keras, direndam pagi, malam baru bisa dimakan. Itu Nabi. Kalau kita yang keras kita kasih orang, yang lembek kita makan. Betul nggak? PA. Beda nggak kita dengan Nabi? Ada lagi. Habib, lagi kapain sih kita ngadain maulid? Emang apa sih keberkahannya buat kita? Nah, yang begini nih mainnya kurang jauh. Nabi punya berkah nggak? Ada berkahnya. Dalam riwayat Nabi kalau ngedehem, tahu ngedehem? Itu sahabat berebut, Bu, Pak. Berebut, tangannya ditaruh di hadapan. Tangan yang pertama itu ditaruh ludah sama Nabi. Ludahnya Nabi dibuang di tangan sahabat. Diusap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi nyelamatin walaupun dia masih di dunia. Ludah elu, siapa yang mau nangkep? Ayo lu ngedehem sampai tenggorokan copot juga nggak ada. Betul nggak? Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Ada lagi, Nabi kalau mau makan nunggu lain semua makan, yang lain makan kebagian bilangnya bebek dong. Saya sama istri dipanggil sayang, Bu. Ya gimana nggak sayang, orang modelnya begini tuh. Ini limited edition, Ibu. Kalau sudah selesai masakannya, taruh di mejanya, piringnya sediain. Suami datang, sendokin makannya. Nasinya disendokin, lauknya dideketin. Itu namanya istri soleha. Ini kagak, yang masak dia. Suami lagi ada, dia makan. Pak, ayo Pak, sini Pak, makan Pak, yuk sini. Yang garas dia duluan. Gak ada adab, itu nggak boleh. Ya, nggak ada akhlak. Sama suami juga harus ada akhlak. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nabi, ini ada yang lebih ekstrim berkahnya Nabi. Mau dengar nggak? Mau nggak? Atau lanjutin Isra Mi'raj? Jadi lo bulan Rajab ngundang gue lagi. Nabi kalau pipis malam taruh di satu bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Satu pagi Nabi belum mau buang, Nabi mau ngajar dulu, selesai ngajar baru Nabi mau buang. Karena yang tahu tempat cara buangnya cuma Nabi. Kotoran Nabi nggak boleh diinjak binatang, nggak boleh diinjak manusia, nggak boleh terinjak. Coba lihat, Nabi ada nggak bayangannya? Nggak ada bayangan Nabi. Nabi kalau jalan tuh dia naungin sama awan. Nabi takut hitam? Enggak. Takut Nabi keringetan? Enggak. Apa katanya? Jika, kata Nabi, awan ini tersingkir, aku berpapasan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur lebur. Kenapa? Tidak tahan menahan cahayaku, karena aku diciptakan oleh Allah dari setengah cahayanya Allah subhanahu. Makanya Nabi nggak ada tuh. Kan beda kalau kita panas-panas pakai payung. Betul? Ini bedanya sama Nabi. Nabi saat pagi, Nabi nggak buang pipisnya. Begitu pulang, Nabi tanya, lihat udah nggak ada. Ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di tempat tidur? Yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil bejananya. Ini ya Rasulullah. Isinya mana? Air pipisnya udah nggak ada. Ini di mana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Air pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad? Enggak. Neraka? Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat, pipis elu. Bu, cinta sama bapak? Cinta enggak? Pernah minum pipis bapak? Cintamu dusta. Satu waktu baik, Nabi juga manusia. Nabi buang BAB. Maaf ya, Nabi juga buang air besar. Tapi kotoran Nabi langsung hilang. Begitu dikeluarkan, bumi terbuka, langsung dimakan bumi. Kita siapa yang makan? Lele. Lele aja nggak doyan.
Beda nggak kita dengan Nabi? Berarti Nabi mulia nggak? Nabi agung nggak? Alhamdulillah. Coba kebayang kalau kita nggak ada Nabi, selesai pak hidup kita, nggak ada nikmat sama sekali. Mau sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Sholatnya kita nih cuman rukunnya doang, nggak ada sunnah, nggak bakal diterima. Sholat itu ada 3, syariat, hakikat, makrifat. Syariat, begitu waktunya azan kita buru-buru, itu panggilan sholat, kita wajib sholat. Kita lewat rumah orang ngelihat ada gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, lagi ngapain tuh orang? Hakikatnya ini yang susah, yang ketiga makrifat, hati sama pikiran nembus sampai ke Allah, khusyuk, bisa begitu. Di boro-boro Allahu Akbar, kompor belum dimatiin kita ingat, kunci motor nempel di mulut motor kita ingat, betul nggak? Yang begini kira-kira khusyuk nggak? Sholatnya diterima nggak? Sahabat Nabi Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan sholat. Begitu dibunuh sampai salam baru nanya, ini kapan sampainya? Ini pedang kapan nusuknya? Nggak berasa lagi sholat, kita lagi sholat, nyamuk gigit, repot banget garuk, la ilaha illallah. Betul nggak? Alhamdulillah di dalam sholat wajib ada mau nggak mau sunnahnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu. Syukur dong kita sama Allah, berkah dilahirkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda syukur kita. Mudah-mudahan rasa syukur ini diganjar dengan Allah dengan nikmat yang besar di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen lama di tempat ini. Jujur saya pengen. Tapi setelah dari sini saya harus ada acara di Cirebon. Acaranya di mana? Cirebon, dekat apa jauh? Nah tuh bayangin dah tuh. Kan? Jadi saya ceramahnya cukup sampai di sini. Ya. Mau dipanjangin juga amplopnya udah dilem. Bongkar lagi dikurangin. Hah? Nasib. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pesan terakhir saya, cintai Nabi maka Allah akan mencintai kita. Pasti gak bakal enggak. Yang kedua, minta keberkahan dari hidup, minta keberkahan dari orang tua. Ibu adalah seorang istri, ibu adalah seorang ibu dari anak-anak ibu. Ibu betul memiliki surga di bawah telapak kakinya. Tapi ingat, istri bisa masuk ke dalam surga kalau terdapat kuncinya. Siapa kuncinya istri? Suami taat, sayang, cintain, manjain. Kenapa? Karena itu tugasnya seorang istri. Tugasnya suami cari uang, rezeki yang halal, memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ibu nggak boleh tahu suami nyari duit kemana, nggak boleh tahu. Yang penting datang ke rumah bawa mata duitan loh. Minimal bawa oleh-oleh kayak gitu pak ya, jawabannya ya. Duit, giliran duit nyambung duit. PA. Tapi alhamdulillah bu, istri saya mah nggak kenal duit. Minta ini itu nggak pernah. Maaf nih pak, saya cerita sedikit pak. Bapak pernah nggak dipijitin sama ibu? Dia lu yang jauh. Bapak pernah dipijitin nggak sama ibu? Nggak pernah pak. Di gue mah kawin lagi. Pijitin nggak pernah pijitin. Dosa loh bu. Bu, ibu sering-sering pegang kaki suami, itu cetakannya sampai yaumil qiyamah. Demi Allah, setiap istri yang megang kaki suami, cetakannya sampai yaumil qiyamah. Seberapa banyak ibu pegang kaki suami, begitulah ibu akan dimasukkan ke dalam surga Firdausul A'la. Pulang dari sini seret kaki bapak. Plak-plak. Lah pegang kaki. Cekel seret aja udah. Ya. Alhamdulillah. Senang ya, kalau senang kan ngundang lagi berarti kan. Bu maaf ya pak, saya nasehatin istri boleh ya? Nggak apa-apa ya, bapak nggak marah ya?
Jangan cemburu ya. Sayang, gue kata PA gue disorakin, gue kata sayang salah juga. Enak kan dipanggil sayang? Coba ibu panggil suami sayang, cuan nambah bu, tadinya 100 200. Betul nggak pak? Bapak mah paling enak pak jadi istri, cuman ngelihat istri dandan senang bunga hati. Betul? Kayak lipstick, betul? Pakai maskara, pakai blush on, pakai eyeshadow, betul? Wangi. Tahu pak, jika seorang istri di hadapan mata seorang suami udah begitu pak, pak, di sorga yang dicari istri yang begitu tuh pak. Tapi kayak ngeliatin bapak-bapak di sini nih, suami-suami di sini, Bib, saya maaf Bib, saya nggak mau digabungin sama istri saya di sorga. Di dunianya aja udah nyusahin Habib, gimana di akhirat? Bu, ibu, sayang ya sama bapak ya, betul ya, harus sayang. Kenapa? Karena istri itu diciptakan lewat perasaan. Perasaannya luar biasa pak. Kalau kita kan pikiran ya pak, akal kita panjang. Kalau istri perasaan, menurut kita baik, pikir panjang, salah di istri. Oh nggak boleh begitu, tuh pakai perasaan tuh, betul nggak? Tapi kalau seorang suami semua akalnya jalan, tetap akan berjalan. Kalau ibu mengandung anak 9 bulan di dalam perut, saat ibu kasih tes pack positif, bapak udah mulai mikir tuh, dari mulai anak di dalam kandungan, anak udah taruh di dalam otak, sampai gimana dia kuliah, sampai gimana dia kerja, kan begitu. Jadi manfaatin bapak, doain bapak keluar dari rumah cari rezeki, ibu sholat duha, jangan 2 4, kalau enggak 4 6. Kalau istri sekarang mah parah pak, suami jalan istri main TikTok. PA lu, betul nggak? Kalau orang dulu ada artis namanya Marsanda, joget sendiri-sendiri di depan kamera, dikata apa? Gangguan jiwa. Kalau sekarang orang joget di TikTok itu berjamaah, berarti gila berjamaah. Betul nggak? Jangan ya bu ya, jangan ya. Kenapa? Surga paling banyak laki-laki, neraka paling banyak perempuan. Kenapa? Karena rata-rata seorang perempuan itu banyak yang durhaka kepada suami. Kalau ngomong nggak boleh melotot-melotot, nggak boleh tuh ngomong melotot-melotot gitu, nggak boleh pak. Besok kalau ada istri yang begitu colok matanya. Ya, insya Allah kita semua dikumpulin menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Suami istri dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa rawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa rawaiha wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.